Di kaki perbukitan Batu Abik, tanah pernah menjadi sumber kehidupan. Namun, kini tanah ini menjadi ancaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Garut melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penanganan pasca bencana sektor pertanian di Desa Sukamulya, Kecamatan Pakenjeng, dalam rangka penanganan pasca bencana pergerakan tanah dan tanah longsor yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Hari ini akan dilaksanakan kegiatan gerakan penanaman tanaman cengkeh. Dalam hal ini untuk mencegah terjadinya longsoran yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan hasil kajian dan rekomendasi teknis yang diberikan atau dikeluarkan oleh PPMPG agar lokasi di sekitar bencana terjadinya pergerakan tanah dan tanah longsor di Desa Sukamulya, Kecamatan Pakenjeng ini agar dialih komoditas yang tadinya budidaya lahan basah atau lahan sawah, ini disarankan untuk beralih komoditas dengan pola tanam lahan kering, sehingga salah satunya direkomendasikan untuk penanaman tanaman keras, diantaranya tanaman cengkeh, untuk memperkokoh lereng sehingga tidak mudah terjadinya bencana longsor. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dihadiri dari pihak TNI, kemudian dari Polri, kemudian dari BPBD Kabupaten Garut, dari UPT Pertanian, kemudian dari BPP, POPT, dari kecamatan, kemudian dari pemerintahan Desa Sukamulya, rekan-rekan penyuluh dan pengurus serta anggota kelompok tani dan masyarakat yang terdampak bencana. Alhamdulillah pada hari ini secara kompak melaksanakan gerakan penanaman secara bersama-sama. Alhamdulillah hadir bersama kita di tengah-tengah kita yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita banggakan, hadir dari unsur kecamatan Pak Sekmat, hadir secara langsung. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Kemudian dari Bapak Kapolsek hadir secara langsung, kami ucapkan terima kasih. Bapak dan Ramil hadir secara langsung. Alhamdulillah bersama anggota Kepala UPT wilayah, alhamdulillah hadir, koordinator BPP, rekan-rekan penyuluh, POPT, alhamdulillah juga hadir, dan rekan kami ini dari BPBD Kabupaten Garut, karena memang urusan kebencanaan itu bukan hanya urusan BPBD, bukan hanya urusan dinas instansi terkait, tapi urusan kita bersama. Dan yang saya hormati dan saya banggakan pengurus kelompok tani Al-Abik Desa Sukamulya beserta para petani, anggota kelompok, dan memang merupakan masyarakat yang terdampak bencana pergerakan tanah dan tanah longsor di Desa Sukamulya ini. Pendistribusian bantuan dari Dinas Pertanian tidak bisa secara perorangan Pak, makanya kami menggunakan instrumen ya kelompok tani. Alhamdulillah di sini ada kelompok tani Al-Abik, dan tadi sudah disampaikan bahwa sebagian besarnya yang terdampak memang anggota kelompok. Yang selanjutnya dalam acara ini kami berharap bukan hanya seremonial menanam, bukan hanya seremonial memberikan bantuan, gampang kalau hanya pengadaan dibagikan, tapi yang kami harapkan ini bisa terus dipelihara. Pertama, dari aspek kebencanaan ini, pohon cengkeh merupakan salah satu tanaman keras yang diharapkan ini bisa menahan erosi maupun longsoran. Dengan adanya
cengkramal dari akar yang memang termasuk berakar dalam gitu ya, akar tunggang, sehingga tidak mudah tergerus atau terbawa tanah dari longsoran ataupun erosi. Itu dari aspek kebencanaan. Mudah-mudahan ikhtiar kita menanam ini bisa mengurangi resiko terjadinya bencana, Pak. Yang kedua, dari aspek ekonomis, nah, tanaman cengkeh ini mempunyai nilai ekonomis yang relatif tinggi. Cuma memang masa panennya ini tanaman tahunan, Pak, sehingga nanti secara teknis apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dan Ramil, memang ini perlu ada pendampingan secara lanjutan, karena harus dipikirkan juga ketika alih komoditas dari tanaman padi yang notabene ini memberikan nilai ekonomis gitu ya, kemudian nilai penghasilan bulanan ataupun musiman. Nah, ini juga perlu dipikirkan nantinya ketika dialihkan komoditas. Nah, perlu ada alternatif komoditas lain yang mengganti padi gitu. Salah satunya jagung. Insya Allah nanti kalaulah di 2024 ini tidak ada fasilitasi bantuan jagung untuk kelompok alabik, insya Allah kami dari Dinas Pertanian untuk 2025 melalui para penyuluh dan kepala UPT ini akan menyampaikan permohonan nanti untuk bantuan jagung ya, sehingga nanti bukan hanya tanaman tahunan tapi tanaman musimannya juga ini harus dipikirkan untuk pendapatan musimannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terakhir mungkin hal ini juga dasarnya kami dari pertama ini merupakan tindak lanjut dari tanggap darurat yang sudah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu, Pak, di bulan Mei. Jadi pada saat tanggap darurat, alhamdulillah Dinas Pertanian bekerja sama dengan BPBD, kami sudah melaksanakan tanggap darurat. Alhamdulillah dulu juga dihadiri oleh Pak Dan Ramil di kantor desa. Kita sebetulnya sudah menyiapkan dana untuk bantuan gagal panen padi sawah, Pak, untuk luasan lahan 17,5 hektar. Akan tetapi pada kondisi existing pada saat itu yang terdampak dan memang tidak bisa dipanen itu hanya 3,5 hektaran, Pak. Sehingga sisa uangnya kami kembalikan, Pak, ke kas negara, karena memang kami berikan sesuai dengan peruntukannya. Nah, kemudian pada saat itu disetujui dan dimusyawarahkan bahwa akan dialihkan komoditas. Nah, permohonan dari bapak-bapak yang tadi ada tanaman palawujanya, jagung, cabai, kemudian tanaman tahunannya atau tanaman kerasnya. Kalau permintaan dari bapak-bapak itu ada cengkeh, kemudian pete ya, pete, Pak, dan durian. Nah, alhamdulillah kami sampaikan ke Pak Sekda, ke Pak Kalak BPBD juga, ke Pak Kadis. Nah, mohon maaf mungkin sementara yang bisa direalisasikan baru tanaman cengkeh dan pupuk organiknya, Pak. Mungkin untuk tanaman lainnya nanti kita koordinasikan kembali dengan BPBD dan pihak terkait. Mudah-mudahan nanti juga bisa ada kolaborasi juga dengan kehutanan ya, karena ada tanaman-tanaman seperti tanaman penguat tanah lainnya yang bisa dimanfaatkan. Mungkin untuk ibu-ibu bapak kita alhamdulillah kita dapat bantuan dari Dinas Pertanian untuk bibit cengkeh ini mungkin kita manfaatkan sebaik-baiknya di wilayah kita untuk ditanam, untuk kedepannya kita mungkin bisa panen untuk diri sendiri dan untuk masyarakat sekitar di wilayah Desa Sukamulya, Kecamatan Pagenjing. Sekali lagi terima kasih ke Bapak Aden yang mewakili Dinas Pertanian, kami mewakili masyarakat. Mungkin banyak terima kasih atas bantuan ini. Mungkin kita nanti kerjasama kalau nanti para petani untuk menanam seperti apa, mungkin nanti ada mekanisme lainnya untuk cara menanam yang benar sampai selesai atau cara panen yang benar, nanti bisa kerjasama dengan dari Dinas Pertanian, dari Koramil juga nanti Babinsa, pada ada nanti bisa nanti mendampingi untuk kegiatan penanaman cengkeh ini seperti apa. Itu aja dari saya mungkin, Pak, mewakili dari Korpincam dan dari masyarakat di khususnya Desa Sukamulya. Sekali
sekali lagi mengatakan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi dia pada mengimbau kepada masyarakat di Desa Sukamulya, ka urang sarerea sadayana kalau sadayana dina raraga musim hujan ieu kita tetap harus meningkatkan kesiapsiagaan Pak, karena kemungkinan pergerakan tanah itu mau terjadi nanti bakal teras-terasan gitu. Hampir mungkin kebanyakan daerah di Kabupaten Garut itu rawan pergerakan tanah, baik yang sifatnya perlahan ataupun sekaligus gitu berupa longsoran. Jadi kedah ditingkatkan kesiapsiagaan. Kami memang wilayahnya terancam pisan gitu sapertos didianya. Kami kondisi hujan mau wengi-wengi mah biasa mungsila kanu sanes. Sareng ieu ronda. Paminten ronda biasa dijalankeun supaya dia Pak ronda. Ya pokoknya mohon kedah eta mah aya tanda-tanda pesan tanda-tanda pami aya badaya bencana atau longsor disepakati lah kumaha tanda-tanda. Ya mudah-mudahan kapayuna pergerakan tanah sih bisa dia semakin diredam dengan upaya-upaya nu kurang lah. Dari adanya pergerakan tanah ditetapkan ini menjadi bencana ku pemerintah teh ieu teh pemerintah teh nyaah ka warga teh nyaah teh naon eta teh salah satu perlindungan hak asasi manusia. Jadi bapak nu terancam ku bencana alam kemudian direlokasi gitu kan, walaupun sekarang belum ada tahapan selesai, itu di sana teh aktivitasnya dikurangi. Tapi ditinggal fasilitas masyarakat masih ada. Kita memang tidak melarang, gitu kan ya, tidak melarang, tapi tetap gitu kan kewaspadaan tadi udah disampaikan dulu ini. Waspada. Marginal dia sudah ditetapkan sebagai daerah rawan bencana dan itu sudah terjadi pergerakan tanah. Artinya naon, urang teh wilayah naon nanti ancaman keselamatan urang teh ieu mulai sampai ke bangsa. Ada informasi yang waktu itu memang kita lihat ya Pak Sekmat, itu yang jadi cekungan itu jadi balon, jadi rawa. Nah itu di belakang laut nih gitu kan ya. Di belakang laut memang kena naon berenanya. Nah dari kurang pasir musuh di lombaan nggak bungsu kumaha sudah. Ya itulah gitu kan. Jadi kan kita seolah-olah menantang bahaya gitu kan ya. Gak Jawa urang mah cadangan anak gitu tah. Teu aya cadangan anak mah Amerika nu pinter Cina gitu bisa. Cina nyieun matahari bisa, nyieun Jawa mah moal bisa eueuh. Nah gitu kan. Jadi kedisiplinan masyarakat di dieu teh sangat perlu gitu kan ya. Sangat perlu. Jadi ulah naonnya ada biasa bergerakannya bersekali gitu kan ya. Ya alhamdulillah sih hari masih kene gitu, cuman di sini perlu kedisiplinan dari sadayana teh. Namun eta urang teh hariwang ngalaku ngumpul jalan kedeki hariwang ulah sampai terjadi adanya korban jiwa. Tentang waspada dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian, di mana di Dinas Pertanian itu ada dua sektor ditangani langsung oleh Dinas Pertanian. Pertama ada opat. Pertama sektor kekeringan atau paling di Blok Sukamulya kajian tengah kekeringan. Di mana kekeringan teh suatu tanaman kekurangan air dalam proses budidaya. Nah, kedua paling sektor banjir. Nah, alhamdulillah di Desa Sukamulya mah tidak ada terjadian banjir sok kajian tenang pergeseran tanah atau longsor tentunya. Nah salah jangka panggilnya di Dinas Pertanian ngahimbau yang di lokasi pasir kali kita yang tadinya proses budidaya pertanian basah dialihfungsikan ke proses budidaya tanaman kering atau alih fungsi komoditas, diantaranya gerakan kenung pada ditanam cengkeh.
menanam cengkeh ini untuk dimanfaatkan sama masyarakat yang terdampak. Mudah-mudahan ini tanaman jadi dan bisa berbuah yang bagus untuk menghasilkan tanaman yang bagus dan menghasilkan untuk ekonomi masyarakat di wilayah sekitar Pasir Kaliki. Baik kita tanam dan industri karang. Bismillahirrahmanirrahim, ini ada bibit cengkeh sebanyak 1.700 untuk warga yang terdampak di Desa Sukamulya. Kita akan melakukan penanaman bersama, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk seluruh warga masyarakat. Ke depan nanti kita bisa memanen ini pohon untuk dirawat dan juga dikasih pupuk. Pokoknya dirawat sebaik mungkin supaya ini bisa menghasilkan apa yang nanti kita harapkan. Mewakili Kepala Desa Sukamulya, hatur nuhun pisan kasadayana tim Nuti Garut, anu utami nama anu tos ngalungsurkeun bibit cengkeh kanggo ka lokasi bencana ieu Pak. Sakitu hatur nuhun. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan kegiatan ini merupakan suatu ikhtiar supaya dapat mencegah terjadinya bencana dan mengurangi resiko terjadinya bencana khususnya di Desa Sukamulya, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui sinergi antara pemerintah, petani, dan pendekatan berbasis konservasi, ancaman pergerakan tanah dapat diubah menjadi peluang untuk masa depan yang lebih baik. Di tanah ini, masa depan kami telah berubah dari ancaman menjadi harapan, dari retakan menjadi kehidupan.